telah hadir bersama dengan kita di sini ada Bapak Damis dari Pusdatin yang nanti rencananya acaranya pada pagi ini akan mengenalkan terkait dengan sistem pelaporan mudik untuk posko. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dari Puskesmas nanti bisa mencoba mendengar, dan kemudian kami juga nanti akan ada rapat kecil dengan kabupaten kota. Ya, ya. Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung kembali bersama dengan kita, teman-teman yang lain yang tadi sempat terlempar keluar. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya perkenalkan saya Gita Sisari dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Nanti bersama saya ada Pak Damis dari Pusat Data yang akan juga men-share kepada kita terkait dengan sistem pelaporan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa diisi oleh Bapak Ibu yang ada di Puskesmas dan di Posko. Ya, nanti setelah ini juga kita akan diskusi terkait dengan untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota terkait penarikan data yang akan dilakukan dari sistem yang sudah ada. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Damis untuk bisa men-share atau menerangkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana pelaporan daripada digitalisasi untuk arus mudik ini untuk lebih detailnya. Ya, saya persilakan kepada Pak Damis dari Pusdatin. Silakan Pak. Halo, halo. Ya, terima kasih Bu Gita ya. Nah, Terima kasih Pak Damis. dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya ya di hari Minggu ini weekend, ya harusnya kita libur, tetap bisa masuk join untuk Zoom ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Izin share screen. Nah, di sini, oke, share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya. Ya. Sebelumnya sudah ada surat edaran ya Bapak Ibu mengenai link pelaporan tentang mudik Hari Raya Idul Fitri. Nah, di dalam link itu nanti silakan bisa Bapak Ibu buka ya. Ini sebelumnya saya share juga di chat ya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa chat ya. Ya. Mungkin dari host mungkin bisa melakukan share lagi linknya mungkin dari Bapak Ibu yang dari Puskesmas ataupun Posko nantinya itu bisa membuka gitu. Oh Boleh? iya, berarti tolong di-share itunya ya, linknya ya, Ya, Pak. linknya di chat aja, di chat, Oh, taruh di chat ya, oke. ya, chat aja biar Baik. dari peserta Zoom bisa ikut untuk melihat langsung. Oke. Baik. Boleh share dulu? Ya, Bapak dan Ibu sudah ada link di kolom chat. Bapak Ibu bisa mulai latihan ya. Kita akan buka bersama seperti apa bentukan daripada tampilannya gitu ya Pak Damis ya. Iya, betul. Nah, apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat sama dengan yang ada di layar? Ya, bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon maaf kami matikan, memang kita mute semua mikrofon supaya tidak terlalu ramai. Bisa ditulis di kolom chat, Bapak Ibu sudah bisa memulai? Sepertinya untuk chatnya disable ya? Oh, sudah dibuka? Sudah Oke. dibuka chatnya teman-teman? Sudah ya? Kayaknya sih sudah ya. Mas Hafiz, untuk kolom chat sudah bisa dibuka ya? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa lewat kolom chat saja. Sudah bisa ya Bapak Ibu, sudah bisa dibuka dan tampilannya oke, baik. Sudah bisa Mas Damis? Oke, baik, sudah bisa. Terima kasih ya Bapak Ibu atas konfirmasinya. Ya, jadi nanti ada pelaporan. Yang pertama pelaporan harian tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pelaporan penyelenggaraan kesehatan tradisional. Yang ketiga pelaporan pemeriksaan kesehatan pengemudi bus, dan terakhir terkait kuesioner monitoring kesiapsiagaan mudik. Ya, kita bisa langsung tiap-tiap laporan ini bisa langsung Bapak Ibu klik ya. Klik nanti diarahkan ke menu pelaporannya. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu mengisi dulu nih data pelapornya dulu tentang provinsi di tempat Bapak Ibu. Ya, ini saya contoh pilih Aceh. Lalu selanjutnya pilih kabupatennya, pilih kecamatannya, dan jenis sarana. Jenis sarana ini silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan jenis sarana yang ada di Bapak Ibu sekalian.
tentang apakah pos kesehatan terpadu, pos kesehatan, posko wisata, ataupun puskesmas, PSC, atau PSC 119. Ya, silakan Ya. Jadi tinggal pilih aja ya, Mas Damis pilih ya. sarana atau posko yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang perlu diisi lagi di sini adalah nama sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini boleh diisi nama poskonya di tempat Bapak Ibu. Nah, ini diisi misalkan posko Indah. Posko atau tol gitu bisa juga ya, tol Ya, misalnya tol 4 juga boleh kilometer gitu. ya. Iya. Nah, tol juga boleh. Baik. Kalau KM 9 Ya. itu juga boleh seperti itu ya. Atau nama puskesmasnya boleh juga ya, Mas Damis ya. Iya, ya, nama puskesmasnya juga boleh. Oke, baik. Ya, sampai sini sudah bisa ya. Mohon Ya. maaf ini ada yang coret-coret, mungkin boleh di disable dulu. Yang coret-coret. Ya, Mas Hafiz bantu tolong di disable Ya. dulu ini yang coret-coret siapa ya? Ini dari Puskesmas War. Oh ya. Ya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya di sini ada terkait nama penanggung jawabnya yang nanti di posko itu siapa. Ini kan ditulis apa namanya? Penanggung Nama jawabnya ya. penanggung Penanggung jawab jawab. pada hari itu ya, Pak Damis ya, yang piket ya. Nah, Fulan misalnya. Bulan. Terus ditulis penanggung jawab di hari itu nomor handphonenya berapa. Ya. Gitu. Misalkan 08 123 456 789 10. Ya. Selanjutnya di sini mengisi jumlah tenaga kesehatan yang ada di posko Bapak Ibu ya. Kalau Ya. memang tidak ada berarti nanti diisi 0 ya. Iya. Nah, Berarti 0. kalau yang jaga hari itu bukan dokter, hanya perawat atau bidan, tinggal diisi 0 saja ya pada Damis ya. Betul, nanti diisi 0 aja gitu. Kalau ada perawat misalkan ada 2, ya diisi 2. Ya. Bidannya hanya 1, ya diisi 1. Oh, Tuh, oke. kalau tidak ada diisi 0 ya. Oke. Baik, selanjutnya ini tentang laporan harian penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya. Nah, Ya. yang pertama ini diisi angka semua Bapak Ibu sampai bawah. Ini jumlah pelayanan yang diberikan gitu. Pada hari tim saat tugas ya. Iya. Nah, ini diisi jumlahnya aja. Misalnya jumlah pelayanan kesehatan dasar ada 10, ya kita diisi 10 orang 10. gitu ya, Pak Damis ya. Ya, 10 orang. Betul. Pelayanan vaksinasi ada 2 orang, misalkan seperti itu. Kesehatan tradisional ada 3 mungkin gitu. Ya, tiga Terus selanjutnya orang yang gawat berobat ya. daruratan ada 5 gitu. Tindakan bedah minor itu misalkan 5 Melakukan juga. penjahitan ya. Ya, Penjahitan ataupun yang lain. tindakan stabilisasi ya, dengan 2 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini jumlah ada grup baru namanya keterangan. Ini jumlah keseluruhan pelayanan kesehatan yang ditangani kan belum seperti itu. Terus rujukan pelayanan kesehatan ke puskesmas. Kalau Itu ada ada ya berapa Pak Damis ya. jumlahnya yang dirujuk. Ya. Ya. Terus selanjutnya rujukan dari pelayanan kesehatan ke FKRTL. Nah, ini misalkan diisi 4 kayak gitu. Nah, silakan nanti jumlah-jumlah ini diisi dengan jumlah orang yang ditangani pada saat itu, di hari itu ya. Gitu. Ya. Ya. Pak Damis Terus izin, Pak Damis izin. Karena ini kan pengisian ini hanya 1 kali ya Pak, ya, dilakukan oleh penanggung jawab. betul. Ya, nanti kita cut off-nya kita belum bicarakan ya. Cut off-nya di jam berapa Mbak Dini kemarin perjanjiannya? Mbak Dini? Oke, kita lanjut dulu ya Pak Damis ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini fokus untuk pengisiannya saja ya. Pengisiannya seperti ini. Izin Bu. Ya, jadi berapa cut Izin Bu. off-nya? Iya. Kemarin disepakati kan jam 9 Bu. Cuman ini nanti mau minta masukan dari Teman-teman ya. teman-teman dinas provinsi dan kabupaten kota untuk apakah ada masukan begitu Bu. Oke. Yang untuk pengisian di posko, jadi memasukkan ke dalam sistem ini, terakhirnya itu jam berapa gitu ya. Nanti Bapak Ibu kita Iya. sepakati bersama ya Bapak Ibu.
Mungkin silakan. saat ini bisa ini Bu, masukannya lewat chat dulu gitu ya Bu, nanti kita lihat yang terbanyak gitu ya Bu. Iya. Ya, Kira-kira terima kasih, mau Bu. jam berapa terakhir dari posko dilaporkan ke sini? Karena pengisiannya hanya 1 kali ya Bapak Ibu sekalian ya dalam sehari. Dan ini merupakan resume dari Bapak Ibu sekalian dalam hari itu ada apa saja yang terjadi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Mumpung Pak Damis belum sampai ke bawah, bisa diisi di kolom chat ya. Atau bisa raise hand ya Bu, nanti kami kasih Ya, akses. kalau nanti raise hand kami buka mikrofonnya ya Bapak Ibu. Ini ada yang bilang tampilannya kecil banget gitu ya. Mungkin karena pakai handphone kali ya. Ini mohon untuk yang mencoret-coret di disable nih dari Puskesmas mana tadi? Mas Hafiz tolong di disable Mas. Oke, baik. Cut off Oke. Nanti kita lihat ini lanjut dulu ya. Ada masukan lanjut dulu biar fokus ya. Kita lanjut aja dulu Mas Damis. Ya, silakan Ya, Pak Damis. oke. Ya, selanjutnya di sini adalah tentang laporan kejadian kecelakaan lalu lintas selama masa mudik atau balik libur hari raya Idul Fitri ya. Nah, yang pertama ini juga sama diisi dengan jumlah orangnya, jumlah orang yang ditangani ya. Contoh penanganan luka ringan di pos kesehatan. Ini yang ditangani luka ringan di pos kesehatannya ada berapa? Misalkan ada 5 seperti itu. Terus penanganan luka berat yang dirujuk. Itu misalkan diisi 2. Nah, yang meninggal di tempat misalkan 3 gitu. Terus meninggal dunia di jalan ada 4 ya gitu. Terus meninggal dunia di rumah sakit misalkan ada di rumah sakit ada 4. Terus selanjutnya yang jumlah orang yang ditolong di poskes misalkan ada 5 ya. Nah, selanjutnya pertolongan yang di puskesmas itu ada 4 seperti itu. Terus selanjutnya pertolongan di rumah sakit ada 3. Selanjutnya pertolongan oleh PSC misalkan ada 5. Gitu ya. Jadi ini juga sama, modelnya adalah yang diinputkan adalah jumlah orang yang ditangani gitu. Baik itu yang ditangani penanganan ataupun jumlah orang yang meninggal. Terus juga orang yang ditolong, baik itu ditolong di poskes, puskesmas, di rumah sakit maupun di PSC 119. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menginputkan laporan harian penyakit gitu. Nah, nanti diisi aja di sini misalkan ada beberapa penyakit misalnya katakanlah tetanus seperti ini. Nah, jumlah yang terkena tetanus pada anak misalkan kita ada 5 ya. Ada 5, ternyata yang ditangani di pos kesehatan ada 2 dan dirujuk ada 3 seperti itu. Jadi jumlah yang di bawah ini itu harus sama dengan jumlah yang ada di atas gitu. Kalau di atasnya ada 5, di sini ada breakdown dari yang tetanus pada anak ini ada misalkan ditangani di pos kesehatan ada 2 dan dirujuk ada 3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya misalkan di dewasa ini ada 10, yang ditangani di pos kesehatan itu ada 7, yang dirujuk ada 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang lansia pun sama. Misalkan yang di lansia itu ada 4, yang ditangani di pos kesehatan ada 3, yang dirujuk 1 gitu. Itu juga bisa. Gitu. Walaupun misalkan nggak ada yang dirujuk, berarti diisi aja 0 seperti itu ya. Nih, seperti ini. Nah, kalau misalkan mau nambah lagi, ini ada tombol tambah. Ini klik tambah, nanti akan ada tulisan ke bawah lagi. Nanti diisi lagi seperti itu. Penyakitnya apa? Misalkan vertigo seperti itu ya. Ya. Ini Vertigo, penyakitnya ini bisa 144 penyakit ya, Pak ya Damis yang ada betul. di puskesmas. Jadi 144 diagnostik penyakit ada semua di sini, Ya, Bapak Ibu tinggal klik saja. iya. Nanti termasuk ada tambahan 1 ya COVID-19 ya. Iya. Ya, Sudah nanti ada yang ya Pak ya ditambahkan. sudah kita fasilitasi yang terkena COVID-19 ada 5 seperti itu. Nah, ternyata yang ditangani di pos kesehatan
semuanya ditangani di pos kesehatan, dirujuknya 0 kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Ataupun nanti misalkan ada yang dirujuk, berarti ditangani di pos kesehatan 4, dirujuk 1, seperti itu. Nah, Pak Damis, selanjutnya, maaf Pak Damis, ya, izin Pak Damis tanya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. nah, Contohnya penanganan kasus COVID gitu ya pada anak 0 sampai dengan 18 tahun. Ini apakah memang isinya cuma anak 0 sampai dengan 18 tahun? Tapi ada di bawahnya lagi ya Pak Damis ya. iya Jadi betul, sudah dibagi urutannya sudah Bapak Ibu dibagi. ya. Jadi ada 0-18 tahun. Silakan Bapak Ibu isi berdasarkan urutan tahunnya. Di bawah lagi ada juga yang dewasa, ada juga yang lansia ya. Jadi dimasukkan berdasarkan urutan tahunnya ya Pak. Oke. Ya, sudah ya. Ya. Jadi ada kelompok umurnya 0-18, kemudian 19-60 dan lebih dari 60. Nah, yang di bawah itu jumlah keseluruhan, nanti kemudian ditangani berapa di pos kesehatan dan yang dirujuk berapa. Itu ya Pak Damis ya? Iya betul. Jadi Ya. selanjutnya yang ke bawah ini menyesuaikan dengan rentang umurnya. Baik Ya. itu anak-anak ini kan sudah ada definisinya, anak-anak itu 0 sampai 18. Mhm. Kalau dewasa ini ada 19 sampai 60. Selanjutnya kalau lansia itu lebih dari 60 tahun. Nah, diisi sama dengan jumlah orang yang ditangani. Gitu. Ya. Nah, oke. Oke, silakan. Lanjut Pak Damis. Jadi ini bisa berapa kira-kira maksimal penyakit yang bisa dimasukkan Pak Damis? Boleh mau berapapun itu bisa. Itu. Mau Berapapun 10, bisa ya. Jadi 20 sesuai juga dengan bisa. diagnostiknya ya Pak. Betul. Ya. Diagnostiknya berapa gitu. Kalau misalkan, oh saya salah nambah nih, nanti diklik aja tombol minus Oh, di di sini, bawah situ ya dikurangi, Pak. Jadi klik. kalau nambah bisa Ya, pakai plus, betul. kalau udah mau dihapus, Nah, tinggal di min saja terus di di min delete ya. saja, Mhm. ya. Terus nanti ada konfirmasi, di confirm, Mhm. terhapus. Seperti itu ya. Nah, Oke. nanti Bapak Ibu jika ini ya, kalau misalkan dari pos itu ini sistemnya nyicil juga bisa, maksudnya Mhm. nggak usah dikirim submit, disimpan dalam bentuk draft juga bisa. Gitu, disimpan aja di dalam bentuk draft. Nanti otomatis ketika Bapak Ibu mengakses lagi, misal contoh ya, contoh saya mengakses lagi di tab baru, Oh, jadi artinya ini bisa diisi ya, beberapa kali, cuma nanti yang terakhir, yang pada iya, saat cut off adalah orang yang submit ya Pak. iya betul, Jadi datanya nggak hilang ya Pak. iya, nggak hilang, benar. Oke, Bisa, jadi teman-teman kan misalnya ada 3 shift, mungkin shift pertama baru sampai di save saja, shift kedua di save, shift ketiga di submit gitu ya Pak. iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu atau dikumpulkan di catatan kecil dulu, nanti yang terakhir jaga itu Hmm. di cut off, Yang dia akan terakhir, memasukkan semuanya. submit. Gitu Pak Damis? Oke. Seperti itu aja. Terus tentang pelayanan kesehatan Mhm. itu sudah. Selanjutnya di penyelenggaraan kesehatan ya. Hmm. Tuh. Yang khusus untuk tradisional, apabila di posko Bapak dan Ibu ada terdapat pelayanan kesehatan tradisional, gitu ya Pak Damis ya? Ya betul. Jika memang tidak ada ya berarti tidak Tidak usah usah mengisi. diisi ya, Tidak ya. usah diisi. Jika tidak ada. Nah ini sama modelnya diisi juga dari provinsi, terus pilih Hmm. kabupaten, terus Hmm. selanjutnya pilih kecamatan, seperti itu. Lalu pilih jenis sarana, Ya, misalkan sarannya dipilih Pak, apa data, Bapak Ibu, apa pos kesehatan mas, terpadu, pos kesehatan, posko wisata atau puskesmas atau 119. Ini diisi oleh teman-teman di posko ya Pak dan puskesmas. Jadi ini yang akan mengisi oleh teman-teman di posko dan teman-teman di puskesmas. Ya, silakan Pak Damis. posko ya.
Ya, halo Pak Damis. Damisnya kelempar ya? Pak Damis kelempar. Hah? Halo Pak Damis, masih bersama dengan saya? Mbak Dini? Maaf, ini Ah, saya terlempar gara-gara internet koneksi. Nah, oh, ya oke. izin Baik. saya kembali. Nah, Oh ya, ya sudah baik. share screen saya. Sudah terlihat Pak Damis. Silakan Pak Damis. Nah, ini selanjutnya diisi ya. Tadi sudah sampai nama sarana Ya. dan tanggalnya ini kan otomatis nanti ya, otomatis di set ke hari ini gitu. Tanggal sekarang saat penginputan gitu. Nanti. Nah, Jadi hanya selanjutnya tinggal klik sudah muncul tanggal ya Pak. Jadi nggak perlu ngeklik tanggal lagi ya. ya, nggak perlu. Ini otomatis Ya. muncul gitu. Nah, terus selanjutnya adalah menginput nama penanggung jawabnya, penanggung jawab di poskonnya misalkan bulan. Ya. Nomor handphonenya juga nomor handphone yang penanggung jawab. Berarti nomor handphone penanggung jawab yang terakhir ya Pak? Iya, kelebihan. 08 ya, kelebihan. Nah, selanjutnya adalah jenis layanan tradisionalnya. Nah, misalkan ada akupuntur, akupresur, ramuan herbal, edukasi, sampai dengan kegiatan kesehatan tradisional lainnya. Seperti itu. Kan saya pilih akupuntur, jumlah klien yang dilayani ada 5, jumlah klien dengan penyakit penyerta misalkan ada 7 gitu. Nah, terus keluhannya yang akupuntur itu apa? Misalkan tidak ada ya diisi kosong aja. Keterangannya kalau tidak ada ya diisi kosong saja gitu. Nah, selanjutnya bisa sama seperti sebelumnya, kita bisa menambah juga. Itu. Jenis layanan yang lagi, misalkan akupresur, jumlah klien yang dilayani ada 5, jumlah klien yang dengan penyakit penyerta ternyata ada 2. Dari 5 ini yang dengan penyakit penyerta ada 2, seperti itu. Ya. Sampai sini sudah cukup jelas Bapak Ibu? Untuk Bisa pengisian tolong ditulis di kolom chat? pelayanan tradisional. Ya. Jadi tetap untuk pelayanan tradisional juga sama ya Pak Jamis, konsepnya bahwa Iya, bisa betul. menambah layanan kalau memang ada layanan akupresur misalnya atau ada layanan pemberian herbal, itu tinggal di bawah di plus, kalau memang mau dihapus tinggal di minus gitu ya Mas Damis ya. Iya. Oke. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Baik. Bapak Oke. Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya nanti akan membacakan beberapa pertanyaan ya Pak Damis. Ini Ya. untuk yang form selanjutnya Pak Damis, yang ketiga, silakan Pak Damis. Oh ya, langsung lanjut ke form selanjutnya. Ya. Di sini pemeriksaan kesehatan pengemudi bus. Ya. Nah, ini sama, data pelapornya juga kita harus entry dulu, sama seperti sebelumnya. Terus pilih kabupaten, jenis sarananya, terus nama pos, misalkan pos. Terus pindah. Itu penanggung jawabnya misalkan bulan. Isi nomor handphonenya juga. Dan selanjutnya diisi pemeriksaannya itu ada di terminal apa. Misalkan terminal Bojonggede. Ini Kan berarti untuk seperti itu. posko-posko yang memang melaksanakan pemeriksaan untuk pengemudi ya? Ya, Pak betul. Damis Kalau ya? tidak ada pemeriksaan pengemudi, tidak usah diisi formnya. Tidak usah diisi formnya. Ya. Ya. Nanti diisi sampai bawah ini adalah jumlah pengemudi ya, bukan nanti jumlah ini ya, jumlah penumpangnya. Jadi yang fokusnya yang dites itu pengemudinya gitu. Iya, betul. Yang pertama pengemudinya ini ada yang berapa yang tekanan darah normalnya gitu. Kalau Ya. normal ada 10, misalkan 10, tulis 10 gitu. Yang tekanan darah hati ringan misalkan dari yang 120 sampai 139, ini misalkan ada 5 seperti itu. Boleh. Misalkan tekanan darah hati sedang, kita isi 3 seperti itu. Hati berat misalkan tidak ada ya di kosongnya aja. Nah, selanjutnya yang
jumlah pengemudi dengan gula darah sewaktu, misalkan ada 5 seperti itu. Terus jumlah pengemudi dengan gula darah sewaktu yang tanpa gejala penyerta, misalkan ada 2. Lanjut jumlah pengemudi dengan gejala penyerta, misalkan ada 4 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jumlah pengemudi dengan tes keseimbangan normal, misalkan ada 1, yaitu yang keseimbangan tidak normal dengan kelainan anatomis, misalkan ada 0, ya diisi 0 gitu. Jumlah pengemudi dengan tes keseimbangan tidak normal dengan kelainan neurologis, misalkan tidak ada, ya bisa diisi 0 seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jumlah pengemudi dengan amfetamin urin negatif, misalkan ada, ya diisi, misalkan ada 2 gitu, boleh. Yang misalkan yang urin tidak diperiksa, ternyata ada banyak, misalkan ada 10 seperti itu. Itu silakan diisi. Terus selanjutnya jumlah pengemudi dengan amfetamin urin positif, misalkan ada 3 seperti itu. Nah, jadi pengisiannya ini jumlah pengemudinya. Sama ini yang selanjutnya, ini ada RTT antigen. Nah, ini yang ada risiko rendah, sedang, dan tinggi. Misalkan yang rendah itu ada 4, yang sedang misalkan ada 3, yang tinggi misalkan ada 2. Nah, selanjutnya adalah jumlah pengemudi dengan rekomendasi layak mengemudi, terus layak mengemudi tapi dengan catatan, dan ada yang tidak layak mengemudi, itu ada berapa. Nah, misalkan yang boleh layak mengemudi misalkan ada 20 seperti itu. Terus yang dengan catatan misalkan ada 2, yang tidak layak mengemudi bisa aja kalau misalkan lolos semua bisa 0 seperti itu. Selanjutnya di sini ada jumlah pengemudi yang dirujuk, ya. Dirujuk misalkan ada 4. Terus jumlah pengemudi berarti ini dari total keseluruhan yang diperiksa itu ada berapa? Misalkan ada 20 itu. Nah, selanjutnya adalah nama puskesmas pembina atau puskesmas terdekatnya. Berarti di sini adalah diisi nama puskesmasnya di tempat Bapak Ibu. Puskesmas misalkan seperti ini, ya. Nah, oke, sampai sini sudah cukup jelas, ya. Nah, jadi pengisiannya, saya ulang lagi, pengisiannya semua berupa angka, dan angkanya itu adalah jumlah pengemudi yang diperiksa. Gitu. Yang diisi bukan angka, hanya di bagian terminal, nah, nama terminal dan nama puskesmasnya. Oke. Baik, sampai di sini bisa dilanjut lagi, Bu Gita? Ya, Bapak dan Ibu bisa dilanjut lagi. Sepertinya tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kalau memang tidak ada pelayanan tradisional atau tidak ada pelayanan untuk pemeriksaan pengemudi, tidak usah diklik saja ya, Pak Damis ya. Jadi tidak perlu Iya, dikasih betul, angka 0. Jadi di tidak skip usah saja diklik. Bapak Ibu. Tidak Di-skip. perlu Bapak Ibu tulis 0. Jadi kan repot ya, banyak kolomnya. Jadi langsung di skip saja, tidak usah diisi. Jadi memang mungkin kalau memang Bapak dan Ibu hanya ada pelayanan kesehatan dasar, mohon untuk diisi di yang pertama ya, kolom yang pertama. Yang di atas. Biasanya yang kedua dan ketiga tidak seluruh posko itu melaksanakan hal seperti itu. Gitu ya Pak Damis ya? Iya, betul. Jadi kondisi untuk inputan yang nomor 2 dan 3 ini nggak semua harus wajib diisi, ya. Kalau yang biasanya wajib diisi itu di sini, di pelaporan harian, karena ini sifatnya harian. Gitu. Yang kedua dan ketiga ini menyesuaikan apakah di tempat posko Bapak Ibu sekalian itu adakah penyelenggaraan kesehatan tradisional ataupun pemeriksaan kesehatan pengemudi bus, gitu. Karena ini nggak semua posko itu ada. Kalau tidak ada, ya ini boleh di skip saja, tidak usah diisi seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Jadi untuk pemeriksaan pengemudi, Bapak dan Ibu sekalian, memang ini sudah menjadi protap untuk di terminal-terminal besar. Ya, baik terminal A atau terminal B yang memang akan melakukan perjalanan antar provinsi.
Jadi Bapak dan Ibu tetap memang harus melakukan untuk pemeriksaan supir-supir yang memang sudah menjadi keharusan karena untuk menjaga pelayanan dan keselamatan penumpang. Gitu ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi nanti teman-teman sudah ada rekodnya ya, nanti mungkin bisa di-share di YouTube untuk teman-teman yang memang tidak bisa bergabung karena ini sudah 1.000 orang yang bergabung. Nanti kami coba akan share di YouTube ya, gitu ya Mbak Dini, bisa Mbak Dini di-share di YouTube? Mbak Dini. Iya Bu, ini dari TU Bu yang nanti kami masukkan ke dalam YouTube Bu. Iya, oke. Nanti jangan Bapak Ibu Nanti jangan tinggal takut, nanti bisa dilihat akses. di link YouTube-nya ya. Nanti kami share juga. Nah, mungkin Ya, panitia juga di bisa men-share kembali terkait dengan link untuk pengisian ini karena ada yang beberapa yang tertinggal katanya untuk bisa mencoba. Pada Miss mungkin ini untuk yang sesi pertama, yang sesi yang diisi oleh Posko, Puskesmas, PSC ya atau Posko Terpadu. Saya coba untuk membacakan pertanyaan teman-teman yang sudah ada di link chat ya Pak Damis ya. Ya, ya Bu. Ya, Silakan. oke, baik. Sebentar. Oke, ya nanti untuk jawaban termasuk link YouTube nanti kami akan share dan Bapak Ibu bisa mungkin teman-teman juga udah bisa apakah sudah bisa disiapkan link YouTube-nya Mbak Dini dari sekarang untuk tiba-tiba teman-teman mengcopy dan mengklik nanti untuk di-sharekan kepada Puskesmas. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum lanjut saya juga akan memastikan untuk cut off yang akan diisi oleh teman-teman di Puskesmas, Posko dan PSC itu di sini banyak beberapa masukan. Ada yang cut off-nya jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Nah, Bapak dan Ibu, ini nggak bisa dihitung hari berikutnya cut off-nya karena memang ini real time. Jadi pesan Pak Menteri juga pesan juga dari rapat koordinasi daripada Menteri, mereka meminta laporan real time. Jadi hari ini nanti di cut off, kemudian nanti untuk lebih waktunya kita akan masukkan di hari berikutnya. Jadi nggak bisa hari ini kita nanti cut off-nya jam 8 pagi, besok pagi itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada beberapa masukan yang meminta di cut off di esok harinya. Tapi ini kami tidak bisa lakukan itu karena memang ini adalah laporan real time. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada cut off jam 10, nanti mungkin Bapak Ibu banyak yang menulisnya jam 10 tapi 10 pagi atau 10 malam gitu ya. Jadi di sini ada jam 7 yang kami sarankan adalah mungkin jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Silakan Bapak Ibu karena biasanya tim posko itu berjaga sampai dengan pukul berapa. Nanti yang terakhir itu adalah yang kita anggap jadi cut off untuk dilaporkan. Ini izin cut off-nya jam 20 ya. Jadi ada beberapa puskesmas juga meminta ya. Oke, untuk cut off apa kita sepakati Mbak Dini? Gimana Mbak Dini untuk cut off? Gimana Bapak Ibu jam 9, jam 8 izin apa jam Bu, 10? mungkin kita minta masukan Bu dari salah satu beberapa dinas kesehatan mungkin bisa kita kasih akses Bu. Oke. Silakan raise hand ya. Ini ada 8 partisipan yang raise hand. Kita ambil aja salah satunya untuk bisa memberikan masukan. Ya, begitu ya Mbak Dini ya. Coba tolong dibantu panitia. Iya betul. Mungkin dari perwakilan dari setiap wilayah kali ya Bu ya, bagian timur, tengah dan barat Bu. Oh, regional ya, 3 aja Ya, jangan banyak-banyak ya. regional. Ya, betul. Oke. Ya, silakan. Sama untuk terkait dengan linknya Mbak Dini, ini mohon teman-teman banyak di chat minta link YouTube-nya supaya Iya Bu, untuk link YouTube karena ini sudah berjalan Bu, takutnya nggak ke ini dari awal, nanti setelah acara ini nanti kita masukkan ke link YouTube Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. oh, link YouTube Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau nyari dan ditunggu kami aja nanti di situ ada. oh gitu. Oke. Dan kami juga nanti akan men-share kepada kabupaten kota ya Mbak Dini ya. Betul Halo? Bu. Ya, karena ini Betul, Bu. sudah berjalan jadi nanti takutnya cuma setengah. Jadi kita coba ini edit dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk tadi udah dibuka yang akses untuk yang 3 orang dari perwakilan masing-masing. Mungkin kita mulai dari Jawa Timur Ya, ya Bu. silakan. Dibuka dikasih akses, Mbak. Ya. Siapa namanya? Bu Wahyuti, silakan Bu Wahyuti. Bu Wahyuti, silakan Bu Wahyuti. Kira-kira mau cut off jam berapa Bu Wahyuti dari Provinsi Jawa Iya Timur? Bu, siap. Kalau kita sih yang tahun sebelumnya itu kita berjenjang Iya, kan Bu. betul.
Jadi jam 3 sore itu udah masuk dari puskesmas. Kemudian kabupaten itu masuk ke kita jam 7. Jam 7 malam. Oh, jam 7 Masuk malam di ya. provinsi, ya. Oke. Jadi seperti itu berjenjang. Nah, sekarang pusat kita harus menyampaikan ke pusatnya. Oh gitu. Nah sekarang soalnya karena sistemnya bisa langsung ya Pak Langsung Damis ya, ya? Bu. Ya Ini langsung, langsung jadi ya tidak berarti. ada sistem Berarti nggak berjenjang berjenjang ya, lagi. Bu. Ya, Oke. Kalau nanti gitu tinggal kita di ambil yang itu aja, Bu, yang malam aja. malam aja ya. Jadi Iya. terakhir biasanya jam berapa ya Bu Yuti ya? Jam Teman-teman jaga di 8 posko. biasanya shift yang terakhir jam 8. Oh jam Tapi mungkin 8 ada ya. beberapa pos yang sampai jam 24 jam ya, Bu. Oh ya. Berarti Ya, kalau jadi untuk yang kalau 24 menurut jam saya, kita cut off saja ya iya, jadi nanti itu dia masuk pelaporan yang berikutnya. besoknya gitu. Ya, Iya. oke, siap. Iya. Baik, Bu, makasih Bu. maaf, Ya, satu lagi ya. pertanyaan saya nulis di kolom chat, cuman mungkin belum terbaca sama Bu Gita. Oh, Bu Gita nggih. yang ini, yang Mhm. untuk tarikan dari provinsi kita dikasih akses untuk melihat dashboard-nya nggak ya, Bu? Iya, nanti teman-teman provinsi dan kabupaten kota jangan leave dulu. Kita akan selesaikan satu persatu ya Bapak Ibu. Oke. Ini kita selesaikan Ya. untuk teman-teman di posko dulu biar nggak bingung cara ngisinya gitu ya. Jadi Oke, nanti memang siap-siap. nanti saya persilakan untuk saya leave teman-teman dari puskesmas, nanti kita akan ketemu dengan kabupaten kota dan provinsi untuk narik datanya Bu Yuti. Gitu ya Bu Yuti ya. Ya, Bu Gita, matur nuwun. Baik, makasih sama-sama. Ya silakan yang Sama-sama. kedua, Mbak Dini masukannya. Dari mana Dari Mbak Dini? Sumatera Utara mungkin hadir. Dari Sumut hadir? Kalau nggak hadir dari Palembang atau dari yang lain? Dari Lampung? Coba dilihat dari Lampung yang ya, Bu. raise hand. Lampung. Oh banyak. Bu. Raise hand ada Oke. yang dari provinsi? Mohon. Jakbar dulu ya, Bu. Dari mana? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Jakarta Oke, Barat. silakan. Ya, silakan dari teman-teman Jakarta Barat. Ada masukan untuk cut off tadi dari Jawa Timur, cut off jam 8 ya, untuk Jam lebih 8 dari malam, Bu. jam 8 malam ya, dengan Iya, Dokter agar Herman bisa ya, kita Dok. Ya. monitoring juga. Memang pelayanannya kan 24 jam kalau di pos, terutama di jalan atau terminal. Tapi Baik. agar bisa kita monitoring juga jam 8 kali ya, Bu ya. Oke. Kemudian tadi Mhm. mungkin sudah Ibu jawab, kami menunggu itu nanti akses untuk provinsi dan kabupaten kota ya, Bu ya, agar Siap. enggak double inputan nanti teman-teman. Betul. Makasih ya, Pak. Bu. Dan kami Iya. juga dapat datanya juga. Terima kasih, Bu. Betul. Jadi datanya itu akan sama, Bapak. Kita harapkan Ya. dari mulai kabupaten kota, provinsi dan pusat kita akan cut off nanti mungkin 2 masukan sudah masuk di pukul 8 ya, Dok ya. Ya, Ya. Bu, kalau bisa jangan hanya ini, Bu, user provinsi kabupaten, tapi PSC juga, karena di DKI juga ada PSC AGD, udah UPT sendiri, jadi mohon diberikan juga akses. Oh. ke Oh gitu. AGD Oke. juga. Baik. Makasih Kalau ya, Bu. untuk pengisian mereka sudah masuk ya, Pak, di dalam pengisian tadi ada pilihannya, ada posko, kemudian posko terpadu, kemudian puskesmas dan IGD. Ya, 119. 119 masuknya itu Hanya tadi. tinggal aksesnya ya. Akses Iya, untuk aksesnya. penarikan data gitu ya. Teman-teman PSC 119 di DKI kan AGD Dinkesnya, sekarang namanya PK3D, mereka juga nanti masukannya khusus DKI diberikan akses juga ya, Bu. Terima Oke. kasih. Baik, makasih. Ya, silakan selanjutnya Mbak Dini satu lagi, regional tadi sudah Barat, Tengah, Timur. Oh, Timur sudah Jawa Timur tadi ya, Tengah sudah DKI, dari Barat. Ini Bu ada Dinkes Jateng dulu, Bu. Oh, Dinkes Jateng. Oke, silakan Dinkes Jateng. Kira-kira cut off mau di jam berapa? Oke, terima kasih Bu. Izin Natsir Oke. dari Dinkes Jateng. Silakan Pak Nasir. Oke, karena pelaporan ini kan bisa diakses baik oleh Mhm. puskesmas, PSC dan lain sebagainya. Ya, Kalau izin Pak saya kok- Nasir. Ya, Ini diaksesnya kabupaten kota, provinsi ya Pak, yang kita buka. Sama nanti mungkin. enggak. Maksudnya untuk input datanya, Bu. Oh iya, semua Pak Nasir Oke. bisa. Ya, Oke. kalau input data bisa diakses oleh semua pos kesehatan, saya kok lebih baik inputnya real time aja, Bu. Nah, tinggal Real nanti time. narik datanya itu sesuai kesepakatan dari Kemenkes nanti yang ditampilkan di dashboard atau apa bisa diatur gitu. Seperti kalau kami di COVID itu juga real time, tapi nanti yang ditampilkan cut off-nya ditentukan gitu. Jadi inputnya tetap real time, tapi nanti untuk tampilannya mungkin bisa jam 8 malam atau siang juga enggak apa-apa, Bu, kalau saya. Ya, kalau input memang real time, Pak.
Ini yang dimaksud juga cut off untuk penarikan pelaporan. Nih, Penyamaan kalau penarikan pelaporan. penarikan pelaporan biasanya kan dibutuhkan untuk rapat-rapat pagi ya, Iya. Bu. Mungkin kalau saya kok jam 8 pagi, Bu. Jam 8 pagi, Pak. Nggih. Nah, Karena nanti kan harus Bu diolah Gita juga, Pak. izin, Bu. Ya. Ya. Ini kan pengisiannya hanya 1 kali dalam sehari ya, Bu. Jadi kan bentuknya kumulatif gitu ya, Pak Nasir. Kalau real time itu real time gimana maksudnya, Pak Nasir? artinya misalnya saya jaga di pos kesehatan di rest area. Ketika ada kasus saya langsung input gitu loh. Itu bisa sih kayaknya Pak Nasir, tapi jangan di-submit ya, di-save dulu supaya nanti yang submit yang belakangan. Yang terakhir jaga, Pak. Begitu ya Mas Damis ya? Mohon untuk diklarifikasi, Mas. Iya, betul. Save itu ketika nanti terakhir yang jaga gitu. Di Dan submitnya terakhir yang pastikan, jaga ya, jadi baru di-save saja, bisa ya? iya, betul. Pastikan nanti yang terakhir jaga itu ya memang yang menginput itu juga gitu. Karena ini kan boleh bisa pakai yang dengan komputer yang sama karena ini kan per komputer gitu. Jadi save-nya per komputer seperti itu. Oh, jadi nggak bisa pakai nomor yang lain ya, Pak? Jadi 1 nomor doang? Satu komputer lebih tepatnya. Jadi yang input komputer itu ya nanti yang submit komputer itu juga gitu. Seperti itu ya. Izin Pak Damis, masalahnya kadang-kadang kan mungkin nggak ada komputer di tempat posko gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi apakah bisa Atau pakai handphone dan apakah memang ini betul, cukup? betul pakai handphone juga bisa. Tapi nanti yang submit juga nanti kan dari handphone yang terakhir juga gitu. Dengan nomor yang sama atau bisa dengan nomor yang berbeda? Kalau ini kan inputannya per posko ya, Bu. Iya. Jadi per posko itu siapa perwakilannya kan atau penanggung jawabnya. Jadi tetap dengan 1 nomor ya Pak, karena ini kan pelaporannya posko, takutnya kan tadi kalau real time itu kan berarti kan beda-beda nomor handphone Pak yang memasukkan. Kan dalam 1 posko itu kadang-kadang ada 3 tim Pak yang jaga Pak. Ya. Jadi artinya tetap 1 nomor kan Pak yang terakhir yang akan melaporkan karena hanya 1 kali. Untuk posko Kenanga misalnya, di sana kan di dalam posko Kenanga itu ada 3 tim yang akan berjaga Pak Damis. Jadi betul. tim 1, tim 2, tim 3. Maksud saya pertanyaannya adalah apakah tim 1 bisa mengisi, kemudian nanti disubmit oleh tim 3? Seperti nggak bisa karena kan nomornya beda, nomor handphone orang yang dipunya itu kan Iya. tiap jaga kan beda. Jadi artinya tetap Iya. 1 kali dalam pengisian ya Pak itu ya, kecuali kalau memang ada handphone khusus untuk dalam posko tersebut. Atau ada Iya. komputer. Gitukah Pak Damis? Betul. Jadi tetap Jadi ini tetap kan pengisian. ya pengisiannya itu kan tetap 1 device ya, 1 device yang sama Oh, 1 gitu. Jadi device dan ya, misalkan oke. 1 device yang sama gitu. 1 Karena nanti device ini yang misalkan sama. saya ubah misalkan ini jumlah tes keseimbangan normal, misalkan saya 5. Nah, ini kan keseimbangan normal, saya close inputannya, terus nanti jam 3 itu saya buka lagi. Itu kita buka saja. Nah, ini saya contoh linknya. Terus saya load. Nah, otomatis menggunakan yang data sebelumnya. Oh, oke. Jadi Itu kalau menggunakan inputannya device ini, yang sama ya, Pak? ya, kalau nanti pakai device yang baru, itu mohon maaf nggak bisa gitu. Jadi harus pakai device yang sama. Dan ini bisa misalkan nggak sengaja ke close, otomatis masih kesimpan gitu. Nah, nanti finalnya ketika pelayanan di jam terakhir ataupun cut off-nya itu silakan mau ditentukan kapan. Nanti jangan lupa diklik submit di sini. Kalau submit berarti nanti datanya sudah terkirim. Itu. Oke. Ya, berarti artinya tetap ya kumulasi Bapak dan Ibu tim yang mungkin yang berjaga sampai dengan pukul 8 nanti yang akan mensubmit ya. Jadi kejadian dari mulai pagi, dari mulai jam 8 malam sampai dengan jam 8 berikutnya itu akan disubmit oleh tim yang terakhir jaga gitu ya. Gitu ya Pak Damis ya. Tapi tetap menggunakan jadi device-nya cuma 1 Bapak Ibu karena memang ini pengisiannya satu kali, sebetulnya 1 kali dengan device yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau memang nanti tim yang berjaga 3 gitu, 3 tim, tolong yang mensubmit tim yang terakhir yang sampai berjaga sampai dengan jam 8 malam karena ini nggak bisa diisi dari pagi dengan device yang berbeda. Karena pengisian hanya 1 kali kecuali kalau ada device-nya ya Pak ya.
ada device yang sama itu bisa langsung cuma di save saja, jangan di submit. Iya. Gitu ya Pak Damis ya? Ya, betul seperti itu. Ataupun bisa jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi misalkan dari tim satu itu sudah jaga dari misalkan jam 8 pagi sampai jam Jam 12 8. malam. Mm-mm. Nanti selanjutnya itu menyerahkan data manualnya ke tim 2 ataupun tim 3 gitu nantinya. Mm-mm. Jadi seperti itu. Nanti yang ngerekap itu tim terakhir. Berarti nanti yang melakukan submit itu tim terakhir seperti itu. Oke. Itu juga boleh seperti itu. Iya. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi posko masing-masing. Yang penting adalah dalam 1 hari 1 kali pelaporan saja. Jadi per posko 1 kali pelaporan saja. Kalau nanti tiap posko itu melakukan submit lebih dari 1 kali, itu nantinya jadi double entry seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, jadi jangan takut device-nya kalau nggak ada bisa pakai handphone yang isinya ya, Pak Damis ya. Iya betul, Jadi bisa pakai handphone juga. ya, jadi jangan, tadi ada yang nanya nih kalau device-nya nggak ada di posko, kan Bapak Ibu megang handphone ya. Nah, itu bisa diisi pakai handphone Bapak dan Ibu yang ada sekarang. Gitu. Karena itu tinggal klik linknya saja. Jangan lupa mengcopy linknya, link laporannya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Coba tolong Mbak Dini nanti dibacakan Iya. ini pertanyaannya banyak. Ya, izin Ibu, mungkin Ya. ada yang bertanya nih Mas Damis, kan kalau untuk 1 hari itu harus sama device-nya, kalau untuk hari selanjutnya berbeda tidak apa-apa ya Mas Damis, kan berarti kan sekali pengisian itu harus device yang sama, untuk hari berikutnya tidak perlu sama dengan hari kemarin, begitu ya Mas Damis ya? Iya betul. Sebenarnya sistemnya ini bebas sih mau device mana aja sebenarnya. Tapi yang penting itu yang perlu dicatat itu adalah yang melakukan submit itu device yang atau orang yang atau tim yang terakhir berjaga atau bertugas seperti itu. Sebenarnya gitu. Nah, maksudnya kenapa harus device yang sama itu sebenarnya ketika Bapak Ibu nih, misalkan contoh yang tim pertama itu udah ngisi ya, udah ngisi seperti ini. Ini kalau mau serah terima ke tim yang kedua, jangan lupa ini hasil isiannya itu diserahkan atau dibagikan ke tim yang selanjutnya seperti itu. Jadi nanti tim yang selanjutnya yang akan melakukan isian lagi dan melakukan submit gitu. Jadi kalau yang isian yang pertama ini nggak perlu disubmit gitu. Jadi biarkan dalam bentuk mungkin di catatan sendiri atau mungkin di catatan sendiri seperti ini, ataupun mungkin bisa jadi kalau sistemnya mau dicoba manual dulu di Excel atau kayak gitu, nanti selanjutnya tim selanjutnya yang meneruskan seperti itu juga boleh. Jadi mekanismenya kita silakan bebaskan. Yang penting adalah tim terakhir yang berjaga itu yang melakukan submit entry-an seperti itu. Sudah cukup jelas? Ya. Saya rasa jelas ya Mas Damis ya Bu Gita ya. Ya, Jadi saya rasa sih intinya jelas ya. iya, Jadi tim ini 1, tim 2 gitu ya Bu ya, yang ngisi dulu gitu, ngisi manual dulu baru tim 3-nya gitu yang ngerekap ya. Iya, Yang betul. ngerekap. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini ada pertanyaan banyak kenapa nggak pakai manual. Kalau manual tuh lebih ribet Bapak Ibu karena ngumpulin dan ngisi datanya gitu. Ini sekarang kita buat lebih praktis. Jadi tadi seperti itu bahwa nanti bisa diisi 1 kali penginputan submit di tim yang terakhir yang berjaga ya, dan bisa menggunakan kalau untuk 1 hari menggunakan device yang sama jadinya. Jadi kalau untuk hari besok diganti nggak masalah. Nah Mas Damis, cuma pertanyaan saya, kalau kita cut off jam 8 untuk data berikutnya itu akan masuk di gulungan hari selanjutnya ya? Iya, betul. Oke. Baik. Ya, makasih. Silakan Mbak Dini dilanjut. Iya Ibu, Mas Damis nih ada pertanyaan. Misalnya nih tidak sempat input laporan hari itu, apakah ada kesempatan lagi in case semua petugas terlibat pelayanan di posko, apalagi tenaga yang terlibat tidak maksimal? Iya. Oh iya, jadi nanti di bagian tanggalnya ini boleh nanti dimundurin aja. Yang penting di bagian tanggalnya aja. Ini nanti bisa mundur atau maju seperti itu. Maju nggak bisa, bisanya mundur, laporan mundur. Nah, Ya. seperti itu. Oke.
Tapi izin Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah laporan data real time, jadi artinya maksudnya laporan data hari ini, tolong untuk tidak menunda pelaporan, karena nanti kalau sudah masuk, nanti angkanya jadi berubah gitu Mas Damis buat kami. Ya karena ini kan akan dilaporkan Pak Menteri juga kepada Pak Presiden, jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya hari itu tolong tim yang terakhir kan dimasukkan. Saya rasa kan tidak terlalu banyak pasien di posko ya, jadi mohon untuk bisa meluangkan waktu paling tidak cuma 3-4 menit untuk bisa mengisi rekapan dari pelaporan ini. Gitu ya Mas Damis ya. Soalnya kalau mundur nanti datanya numpuk di besoknya gitu. Dan nanti ada perubahan jumlah. Karena ini kan dipakai untuk seluruh Indonesia. Dan ada pertanyaan tadi Mas Damis, apakah Mungkin tidak terjadi ini crowded data gitu kalau semua orang ngisi gitu? ya Nanti izin nge-hang Bapak Ibu nggak ya. gitu pertanyaannya. Ya, izin Bapak Ibu, ini sebenarnya aplikasinya offline first ya. Jadi kita pendekatannya offline. Nanti ketika Bapak Ibu sudah pertama kali mengakses, coba Bapak Ibu matiin koneksinya, itu tetap bisa keakses. Seperti itu. Jadi untuk pelaporannya itu aman. Ya, aman. Dan selanjutnya ini Bapak Ibu jangan pikir pusing tentang device-nya kayak gini atau kayak gini. Yang Betul. penting itu sebenarnya gini ya Bapak Ibu. Itu tim yang terakhir berjaga itu yang melakukan submit seperti itu. Silakan mau pakai device mana aja itu silakan bebas, kita bebaskan. Tapi yang penting adalah yang melakukan submit itu adalah orang atau tim yang terakhir kali berjaga seperti itu ya. Jadi jangan pusing sama kok ini ada device tertentu kayak gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi fokusnya adalah yang terakhir berjaga itu siapa. Di sini maksudnya device yang sama itu ketika Bapak Ibu nyoba nyimpen dalam mohon maaf bukan nyimpen sih. Jadi coba ngisi. Nah, isian entry-annya ini misalkan saya ke close ya seperti ini terus saya buka lagi. Nah, itu misalkan Bapak Ibu memakai device yang berbeda tidak mungkin ini isiannya itu akan sama gitu. Maksudnya seperti itu aja. Gitu. Jadi bukan berarti oh ini harus device ini bukan seperti itu ya. Jadi yang penting yang perlu dicatat adalah orang yang atau petugas yang terakhir kali berjaga itu yang wajib melaporkan. Gitu. Kalau yang pertama, kedua dan kedua tim pertama atau kedua itu silakan bisa berkoordinasi mekanismenya gimana, apa mau ditulis manual dulu jumlah pasien yang ditangani di hari itu di waktu tersebut, waktunya tim 1 atau tim 2 gitu. Nanti yang dari tim 3 yang melakukan rekap. Begitu. Dan akan nantinya melaporkan. Nah, maksudnya device di sini hanya untuk membantu ya, membantu Bapak Ibu misalkan mohon maaf nggak sengaja ke close gitu atau mau dicicil, mau dicatat dulu gitu. Itu maksudnya seperti itu. Nanti di jam tertentu mau kita load kembali gitu, itu juga bisa. Nah, maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan bingung ini device-nya harus tertentu. Enggak seperti itu ya. Yang penting adalah sebenarnya petugas terakhir itu yang melakukan entry-an sebenarnya di situ. Ya, cukup jelas Bapak Ibu? Saya rasa sih jelas ya. Ya, mungkin kalau yang belum jelas silakan ditulis di kolom chat. Ini Mas Danis juga ada Damis pertanyaan lagi bahwa semisal untuk PSC nih, contohnya ada 2 posko untuk penanggung jawab pelaporannya di posko A dan posko B. Nah, ditanggung jawabkan pada 1 orang. Apakah bisa? Jadi untuk nomor telepon pelapor di posko A dan posko B sama. Bisa. Gimana Mas Damis? Bisa ya? Jadi Silakan. digabung aja ya. Bisa, silakan. Yang penting adalah nama poskonya berbeda. Oh, seperti itu. Ya. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Mbak Dini silakan. Mbak Din? Iya Ibu. Mungkin sekarang dari ini Bu untuk masukan dari dari Dinkes Aru Maluku Dr. Richard ya Pak Richard silakan. Ya silakan Pak. Iya baik, terima kasih. Untuk cut off-nya sesuai dengan penjelasan kan pelayanannya 1 kali 24 jam. Usul kami kalau dapat Indonesia bagian timur dikasihkan waktu dari pukul 24
sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia Timur, karena terimanya di Jakarta itu kan belum jam 12. Sehingga ada zonanya, ada dikasih waktu untuk Indonesia Timur, sehingga masuknya itu tidak bertabrakan. Yang berikut, sesuai dengan petunjuk, berarti kesimpulannya per posko, untuk device-nya itu, yang mengirimkan data adalah kelompok yang terakhir bertugas di malam untuk pengiriman datanya. Begitu ya, Bu ya? Kalau kelompok itu kan terjadi rolling di esok hari, berarti dianggap penanggung jawabnya itu kelompok yang terakhir bertugas di dalam 1x24 jam itu. Mohon petunjuk, Bu. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Mbak Dini. Mbak Din? Iya, iya Ibu. Ya. Satu lagi mungkin ya Bu ya. Oh ini Bu, mungkin menjawab ini, menjawab yang ini Bu. Sepertinya kenapa lebih mudah manual gitu ya Bu Gita ya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kami berusaha untuk mempermudah sebenarnya Bapak Ibu sekalian dalam mengakses data. Jadi dengan pemanfaatan teknologi informasi ini, kami harap Bapak Ibu dapat baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi maupun pusat, kita semua dapat mengakses data lebih cepat sehingga tidak ada keterlambatan pengiriman akibat berjenjang tersebut. Sehingga dengan menggunakan teknologi informasi ini, kita dapat selangkah lebih maju gitu ya Bapak Ibu, dan data-data tersebut dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk pengambilan kebijakan pada situasi yang akan ada seperti ini di tahun berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Mbak Din, izin. Iya, Bu. Tadi ada pertanyaan dari Bapak yang dari Maluku tadi ya. Cut Iya. off-nya kita menggunakan waktu WIB ya kan ya Mbak Din ya? Iya, iya Bu. WIB ya Bu. Pak. Jadi jam 8 WIB. Gitu ya Mbak Din ya? Iya. Oke, baik. Masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi yang mengisi ini diulangi lagi sekali lagi, yang mengisi adalah shift yang terakhir ya Bapak Ibu ya untuk mensubmit. Jadi bukan kalau setiap shift mungkin nanti bisa dikumpulkan, nanti diisi di yang terakhir untuk mensubmit dan mengisinya secara rangkuman dari pelayanan yang pagi sampai dengan yang malam. Ya, kalau untuk setelah waktu cut off jam 8 itu akan masuk di hitungan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi akan dimaksudkan di shift berikutnya. Ya. Ada pertanyaan? Izin Ibu mau mengkonfirmasi ke Mas Damis. Mas Damis, berarti ini kan pos pelayanan kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan itu harus mengisikan gitu ya Mas, agar Dinkes Kabupaten Kota dan Provinsi dapat menarik data gitu ya Mas Damis ya. Jika tidak mengisikan artinya Dinkes Kabupaten Kota dan Provinsi tidak memiliki data. Begitu ya Mas Damis ya? Iya, betul. Nah, jadi nanti datanya yang dari posko ini nanti sebenarnya bisa diakses dari kabupaten kota dan provinsi juga secara langsung gitu. Jadi tidak usah kan sebelumnya itu mengirimkan berjenjang ya Bapak Ibu dari posko ke kabupaten kota, nanti dari kabupaten kota melakukan rekap manual juga. Dari rekap manual itu dikirimkan lagi ke provinsi, dari provinsi nanti merekap per kabupaten kotanya. Nah, nanti dari provinsi merekap lagi ke pusat gitu. Itu kan nanti justru melelahkan di saat merekapnya sebenarnya. Saat merekapnya harus dihitung lagi satu persatu per posko gitu. Itu kan lebih merepotkan ya seperti itu. Kalau yang saat ini adalah Bapak Ibu entry yang ada di sistem ini nantinya secara otomatis ketika kita tarik data kita langsung bagikan hasilnya dari per kabupaten kota, per kecamatan atau per posko juga bisa, dan juga bisa dibagikan atau bisa dibaca dari per provinsi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah.
Ya, terima Oke. kasih Mas Damis. Juga untuk mendukung mendukung paperless gitu ya Mas Damis ya, sehingga meminimalisir ada data miss gitu ya Mas Damis ya. Ya, betul sekali Mbak Dini. Mas Damis, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di UPL. Karena memang mereka sudah memulai pemeriksaan untuk pengemudi sejak tanggal 14. Apakah data ini bisa dimasukkan dan disubmit, Pak? Karena berhubung memang kita baru mulai informasinya hari ini, tapi mereka ada pukul mundur tanggal, bisa ya Mas Damis ya? Untuk yang Tentu saja tanggal bisa. 14. Nanti di bagian tanggalnya di sini itu yang perlu disesuaikan di tanggal berapa Oke. itu. Seperti Ya, itu. jadi Mbak Lintang khusus untuk ini karena memang sudah mulai duluan teman-teman yang memeriksakan pemeriksaan kesehatan untuk pengemudi, jadi bisa dimulai sejak tanggal 14 dimasukkan saja ya Mbak Lintang ya ke dalam sistem pelaporan supaya kita sudah bisa melihat. Nanti teman-teman di UPL juga kita kasih akses untuk melihat. Ya. Ya, nanti mungkin teman-teman juga di panitia untuk selalu meng-share ya link pengisian pelaporan karena masih banyak yang bertanya. Jadi untuk mengcopy. Jadi mungkin setiap nanti 2 menit sekali dimasukkan lagi link share untuk sistem pelaporannya. Oke, jadi sudah paham semua Bapak Ibu, ini sudah ada yang raise hand. Coba mungkin kita ambil ini aja Mbak Dini. Beberapa orang saja untuk sebelum kita menutup acara untuk yang tingkat puskesmas, posko dan PSC. Kita akan lanjut dengan Ya, teman-teman kabupaten kota. Ya, baik, silakan. kita ke ini Bu. Ini sudah ada yang raise hand 16, mungkin bisa dilihat siapa saja yang sudah raise hand. Sebentar Bu, saya mau cari yang Kalimantan dulu. Oh, Sumbawa Barat deh Bu. Coba. Oke. Bu Yemi silakan. Ya, silakan Mbak Dini. Terima kasih Bu. Mungkin hanya memperjelas kembali untuk cut-off-nya itu. Karena teman-teman yang piket di posko, puskesmas, dan PSC, untuk puskesmas dan PSC itu kan piketnya 3 shift, pagi, siang, dan malam. Kemudian yang di posko pagi sama siang itu sampai jam 10 malam. Nah untuk cut-off-nya itu di jam berapa Bu? Piket yang mana? Apakah di piket yang jam 8 pagi WIB itu atau jam 20.00. Terima kasih Bu. Sama yang input terakhir itu apakah yang piket siang yang berakhir di jam 8 malam ataukah yang piket malam yang dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi Bu? Izin Bu, yang mengisikan yang kalau memang jam yang siang itu sampai jam 8, berarti yang mengisikan yang siang Bu, yang sampai jam 8 itu Pak. Yang 8 malam ya Bu ya? Iya, shift kedua berarti ya Bu ya? Oh, shift kedua, siap. Terus untuk yang 24 jam piketnya gimana Bu? Tetap di jam 8 malam atau besok paginya, jam 8 besok paginya? Betul Bu, untuk pelayanan hari itu diisikan di cut off jam 8 malam. Jika ada yang lebih dari jam 8 malam, pelayanan dilaporkan keesokan harinya gitu Bu. Siap. Untuk aturan resminya mulai kita pelaporan dari tanggal berapa Bu? Dari posko Ibu berdiri sampai berakhir ya Bu. Oh, saya siap. Terima kasih. Iya. Dinkes Bandung Barat silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off kamera ya Bapak Ibu. Izin Bu, saya perhatikan dari tadi ya, kita tuh terkendala memang sama yang poskes atau puskesmas yang 24 jam. Karena kalau misalnya poskes mungkin yang 24 jam itu 3 shift, biasanya berbeda puskesmas atau berbeda penanggung jawab biasanya. Bagaimana kalau diizinkan saja dalam sehari itu apalagi untuk yang 3 shift, laporannya per shift saja gitu. Jadi nanti yang cut off memang, bagian Kemenkes atau bagian provinsi atau di kabupaten kota yang memang membutuhkan data sampai jam berapa itu yang dijumlahkan, nanti sisanya mungkin dijumlahkan untuk hari berikutnya, begitu saja mungkin, Bu. Soalnya, bingung, Bu, nanti kalau operannya kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang nanti ada miskom juga, lebih baik tiap shift saja boleh diizinkan laporan, Bu. Ya, mungkin nanti Mas Damis, makasih Bu. Mas Damis mungkin bisa menjelaskan ya, tadi nanti diulang kembali Bu, bahwa sistem ini memang dikunci hanya pengisian 1 kali ya Bu. Jadi tolong teman-teman di lapangan berkoordinasi juga untuk bisa nanti mengkompilasi di teman-teman yang berjaga sampai dengan pukul 8 nanti akan mensubmit. Gitu ya Bu, karena memang kalau tidak dikunci datanya kacau Bu, karena ini kita bicara seluruh Indonesia. Jadi mohon teman-teman paham bahwa ini pengisian data ini betul memang akan diisi 1 kali. Ya, jadi tolong nanti untuk tidak berisi berulang kali untuk nama posko yang sama. Begitu ya Pak Damis ya? Iya betul Bu. Jadi mohon maaf ya Bu, jadi memang begitu. Jadi tolong teman-teman nanti di lapangan yang berkoordinasi, mungkin untuk bisa membuat catatan kecil untuk dititipkan di teman yang jaga terakhir. Itu ya Bu, yang sampai dengan jam 8 malam. Karena nanti jam 8 malam 08.01, 20.01, itu nanti akan masuk di data berikutnya. Jadi teman-teman yang akan memasukkan data tersebut adalah teman-teman yang berjaga malam di 8 malam esok harinya. Itu ya Bu. Ya. Ada lagi, Mbak Dini? Mungkin kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini karena memang sudah hampir 1 jam, ya, jadi nggak kerasa kita sudah berbincang. Apakah masih ada yang ditanyakan yang raise hand, Mbak Dini? Ada yang mau ditampilkan lagi? Iya, sudah Bu. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk penarikan data bagi Dinkes Kabupaten Kota dan Provinsi ya Bu, yang untuk peserta puskesmas bisa meninggalkan ya Bu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saya simpulkan. Jadi pengisian data ini 1 kali ya Bapak Ibu. Pengisian data hanya 1 kali. Ya, kenapa? Makanya bisa dititipkan data tersebut pada tim yang terakhir untuk berjaga. Dan pengisian data tersebut akan kita ambil, kita tarik di pukul 8. Ya, jadi tolong Bapak Ibu dari posko terakhir mengisi data hariannya digabung di terakhir adalah di pukul 8 malam. Karena nanti setelah pukul 8 malam kita akan menarik semua hingga hasilnya sama. Ya, jadi dari provinsi, kemudian kabupaten kota dan pusat itu akan memiliki data yang sama. Ya, jadi mohon pengertiannya. Kemudian ini nanti mungkin Mas Damis bisa menambahkan, Mas Damis kira-kira resume dari pengisian ini seperti apa. Silakan Mas Damis. Ya, baik. Terima kasih Bu Gita. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau dibanding lebih mudah di manual seperti itu ya. Sebenarnya ini kan kita sudah kasih per hari saja. Kalau per sesi seperti itu juga harus input berkali-kali ya sebenarnya ya. Nah, jadi ini sudah dibagikan per hari saja karena kita mengingat sebenarnya fokusnya ke pelayanan aja dulu gitu. Betul. Untuk pelaporan itu harian saja gitu. Jadi ini sudah kita permudah sebenarnya. Dan dari sisi lain juga mungkin Bapak Ibu yang dari posko mengingat masih enak manual. Iya. Mungkin dari tempat Bapak Ibu iya manual enak. Enak manual ya, Pak. Dari kabupaten kota, provinsi itu setengah mati itu. Betul. Kalau untuk mereka gitu. Betul, karena ada 2.000 Pak, apalagi pusat Pak, 2.074 posko. Ya. Gitu Pak Damis. Ya, silakan Pak Damis. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya ini kita fasilitasi sistemnya supaya mempermudah dari sisi perekapatnya juga. Dan pendekatannya memang kita pelaporannya ini berbasis offline gitu. Jadi bagi wilayah-wilayah Bapak Ibu yang punya memang internetnya kurang bagus,
itu bisa diisi aja dulu apa yang ada saat ini gitu. Nanti ketika internetnya sudah bagus bisa diklik kirim submit seperti itu ya. Jadi sudah dipermudah dari sisi situ juga. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pakai manual ya, minimal Bapak Ibu harus mengirimkan Data tersebut. hard copy ya, cetakannya seperti itu, ataupun nanti di scan gitu. Nah, dan itu nanti kalau misalkan pas pada saat jam tertentu itu internetnya sedang lagi nggak enak, nanti datanya terlambat juga seperti itu. Nanti yang kasihan itu yang dari kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan rekap gitu. Seperti itu aja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Dini ada lagi mau disampaikan, Mbak Dini? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, Iya. baik. Bapak dan Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa menghormat, karena memang kami masih ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi, di Bapak Ibu yang dari Puskesmas bisa meninggalkan Zoom ini. Nanti kita akan lihat lagi kalau kira-kira kurang jelas Bapak dan Ibu bisa kita lihat nanti di link YouTube ya, atau nanti bisa menanyakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, karena nanti kita akan melakukan pendalaman materi kepada teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah kehadirannya. Maaf sudah menunggu tadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi live khusus untuk teman-teman yang Puskesmas, Posko, dan 119 ya Bapak Ibu. Terima kasih. Karena kami akan melanjutkan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Ya.